Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke fungsi trigonometri. Trigonometri ya. Jadi kalau nunggu-nunggu nanti yang sudah datang duluan males nanti ya kan? Ya, nggak apa-apa kita. Jadi sebenarnya fungsi trigonometri kuncinya di dua ini. Di ini. Jadi ini. Ini aja ilmunya. Nah, jadi kuncinya di situ kuncinya. Kuncinya di turunan dari sin itu cos, turunan dari cos min sin, gitu. Ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka yang atas ini saya anggap sebagai gx, yang bawah sebagai hx, gitu. Nanti kalau ditanyakan turunan dari f aksen x, ya gini aja, g aksen x dikalikan hx dikurangi h aksen x dikalikan gx dibagi dengan hx kuadrat ya. Nah, gitu aja. Nah, sehingga di sini dari sini g aksennya apa? Turunan 1 0. Turunan sin cos. Berarti ini min ya. Min cos x turunan h aksen x ini menjadi min sin x. Nah, sekarang tinggal masukkan aja di ini. Berarti ini menjadi g aksen x berarti min cos x kali hx. Hx-nya adalah cos x. Dikurangi gitu ya. Dikurangi h aksen x-nya min sin x. Ya. Terus dikalikan gx. Gx-nya sama dengan 1 min sin x gitu. Dibagi dengan cos kuadrat gitu. Sehingga ini sama dengan ini min cos kuadrat x, ini menjadi plus sin x, ini menjadi min apa plus? Min ya, min. Nah gitu, dibagi dengan cos kuadrat x. Nah gitu. Nah supaya disederhanakan gimana? Nah gini aja mas, sin x dikurangi gitu ya, ini ditambah dibagi, nah gitu. Dan yang di dalam kurung itu nilainya 1. Jadi gini kan. Jadi hasilnya adalah f aksen x-nya sama dengan sin x dikurang 1 dibagi. Nah gitu. Udah aja. Jadi ini bagaimana kita menghitung turunan dari ini. Ya. Oke, sekarang misalnya saya punya ini. Saya punya y sama dengan tangan x. Tangan x itu kan sama dengan apa? Sin per cos ya. Oke, ini kan sama dengan sin x per cos x. Nah, bagaimana mendapatkan ini? Gitu ya. Nah, ini caranya saya misalkan ini dulu. Kalau gx-nya itu sama dengan sin x gitu ya. Dan hx-nya itu sama dengan cos x, maka saya punya ini g aksen x sama dengan cos x ya. Kemudian h aksen x-nya sama dengan apa? Min sin x. Oke. Nah, sehingga nanti saya punya ini y aksen itu sama dengan g aksen x kali hx
dikurangi H aksen X kali GX gitu ya, dibagi H kuadrat X. Nah, ini. Jadi ini sama dengan G aksen, berarti ini cos. Kemudian H X-nya juga cos. Dikurangi H aksen itu min. Ini min sin X. Kemudian GX-nya sama dengan sin X. Dibagi dengan cos kuadrat. Nah, ini sama dengan cos kuadrat X, ini plus sin kuadrat X. Dan ini dibagi dengan, nah sekarang yang pembilang apa? Pembilangnya berapa? 1. Ini 1 per cos. Dan ini sama dengan secant kuadrat X. Sebabnya apa? Sebab secant itu sama dengan seper cos. Nah gitu. Nah gitu. Jadi sama dengan yang di ini. Nah ya. Jadi tangan sama dengan secant. Nah, Anda bisa coba ini semua ini. Ya. Jadi ini sama dengan hasil yang kita peroleh ini. Nah sekarang ini bagaimana menghitung ini? Ini bagaimana kok temu ini? Nanti bisa cek ya. Oke, gitu ya. Itu bagaimana cara menghitung dari turunan dari fungsi trigonometri. Ini aturan rantai. Nah, ini aturan rantai. Saya punya ini, saya punya fungsi komposisi ini. Ini adalah, ini merupakan fungsi komposisi. Nah, ini fungsi komposisi. Nah, bagaimana mencari turunannya ini? Nah, jadi kalau turunan dari Y sama dengan F UX itu F-nya dulu diturunkan dari luar. F-nya dulu diturunkan, baru nanti terakhir dikalikan turunan yang U-nya. Kalau saya coba ini sekarang, nomor 1 gak usah, nomor 2 ini, sekarang perhatikan ini, nomor 2 ini. Kalau misalnya UX-nya itu sama dengan 2X min 3, maka saya punya Fx-nya itu sama dengan X pangkat 10. Dikomposisi sekarang, berarti Fux sama dengan Ux pangkat 10. Gitu. Jadi ini sebagai U-nya, dia U-nya, ini F-nya. Sehingga kalau saya tuliskan begini, Y sama dengan Fux gitu ya. Maka Y aksennya sama dengan F aksen UX dikalikan U aksen X. Gitu. Nah, sekarang ini U-nya. Kalau gitu U aksen apa? Turunan ini masih ingat enggak? 2. Ya, turunan ini 2. Kalau ini saya dari sini, kalau ini saya tuliskan begini, X pangkat 10, maka F aksennya apa? Iya, 10 X pangkat 9. Gitu ya. Maka berarti saya punya ini. Fux itu sama dengan UX pangkat 9 kali 10 di sini. Gitu ya. Nah, sehingga ini Y aksennya sama dengan F aksen UX. F aksen berarti F aksen itu ini. Nah, ini nih, pakai ini. F aksen berarti 10 UX pangkat 9 kali U aksen. U aksennya 2, jadi sama dengan 20 kali U-nya ini 2X min 3 pangkat 9. Ini digantikan dengan ini. Nah, gitu. Ya. Itu hasilnya seperti itu.
Bagaimana mengerjakan nomor 3? Sekarang saya coba nomor 3. Nomor 3 akan saya kerjakan begini. Nah, Y ini kalau UX-nya itu sama dengan sin X, gitu ya. Maka Y-nya sama dengan UE pangkat 3. Gitu ya. Nah, kalau ini saya cari turunannya, itu berarti kan 3 turun gitu ya. Ini tinggal UX pangkat 2 kali U aksen X. Nah gitu. Kalau UX-nya ini, U aksen X berapa ini? Ayo apa ini? Turunan sin apa? Cos. Cos X, maka saya punya ini. Jadi sin Y aksen sama dengan 3. Ini menjadi sin kuadrat X karena UX-nya sama dengan sin X. Sementara U aksennya sama dengan gitu caranya. Cara ya. Jadi itu bagaimana kita mengerjakan seperti itu. Oke. Sekarang nomor yang ke nomor 4 ya. Saya coba nomor 4. Nomor 4. Nah, sekarang saya coba UX-nya itu pangkatnya belakangan ya. Berarti ini, berarti cos 4x kuadrat min x. Nah, berarti saya punya ini Y-nya sama dengan UX pangkat 4. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mudah mencari U aksennya? Kalau sulit, saya buat begini. Vx-nya sama dengan 4x kuadrat. Maka, kalau begitu, UX itu sama dengan cos dari Vx. Betul nggak? Ya kan? Coba cek dulu. Ya. Oke, sekarang kalau ini, makanya saya cari ini. Kalau ini apa berarti kalau gitu? Turunan cos apa? Min sin. Vx. Kalikan V aksen kan gitu ya? Nah, V aksennya berapa ini? V aksennya 8x. Min 1. Nah, berarti ini U aksen X itu sama dengan min sin. V-nya saya ganti. 4x kuadrat dikurang X dikalikan 8x min 1. Nah, udah ketemu sekarang U aksennya. Sehingga nanti cara mencari sini ya. Ini saya cari. Kalau saya punya ini, maka Y aksennya apa nih? Berarti kan 4, gitu ya? Ini UX pangkat 3 atau ya? Kali gitu. Karena ini berantainya agak panjang. Oke ya. Jadi kalau gitu ini sama dengan 4. Ini masukkan aja. UX-nya apa? Cos. Nah, ini pangkat 3-nya ditulisin dulu, ya. 4x kuadrat min x, gitu ya. Nah, itu ya. Dikalikan U aksennya ini. Min sin x 4x kuadrat min x kali ini aja kali gitu ya. Nah, ini hasilnya gitu ya. Oke. Nah, ini hasilnya seperti itu. Jauh lebih panjang gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ya emang harus begitu. Oke, sekarang bagaimana mencari ini? Mencari turunan kedua dari nomor 1 ini. Nah, sekarang begini. Saya misalkan dulu ini. Ini kan rantai ini ya. Ini rantai, berarti ini sama dengan, saya ambil ini 2x min 1. Berarti saya punya Y sama dengan
sin UX. Betul ya? Nah, sekarang turunannya ini apa? Turunan ini 2. Nah, sekarang Y aksennya itu sama dengan turunan sin cos UX gitu ya, kali U aksen X. Berarti ini sama dengan cos dari 2x min 1 kali 2. Nah, 2-nya taruh depan aja. 2 cos 2x min. Nah, gitu. Ini turunan pertama. Ini turunan pertama. Bagaimana mengerjakan turunan kedua? Saya taruh di sini aja. Bagaimana mengerjakan turunan kedua? Nah, saya punya ini. Kalau saya punya Y aksen itu sama dengan 2 cos 2x min 1. Ya saya misalkan lagi begini. UX-nya sama dengan 2x min 1. Berarti kalau gitu U aksen X-nya sama dengan 2. Sekarang berarti Y aksennya sama dengan 2 cos UX. Betul kan? Sekarang Y double aksen apa kalau gitu? Berarti 2 turunan cos apa? Min sin, min taruh depan. Min ini sin UX gitu ya. Kali U aksen X. Jadi ini sama dengan min 2 sin 2x min 1 kali 2. 2-nya taruh depan. 4 sin 2x min 1. Nah, gitu aja. Nah, gitu ya. Ini bagaimana mengerjakan turunan yang kedua. Oke. Apa yang sudah Anda pelajari itu namanya fungsi eksplisit. Jadi begini. Ini kalau saya tuliskan begini, ini namanya fungsi eksplisit. Ini kalau bentuknya seperti ini tuh notasinya sobat begini. Ini fungsi implisit. Cara menurunkan fungsi eksplisit dan implisit itu agak beda. Saya coba yang ini. Kalau saya punya ini x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat y ditambah y kuadrat sama dengan 0. Bagaimana menurunkan? Caranya begini. Kalau dalam satu suku ada 2 peubah, ada 2 variabel, variabel x dan y, maka 2 kali kita turunkan. Tetapi kalau di dalam satu suku itu hanya 1 variabel, ya sekali. Sekarang ya perhatikan. Ini. Saya punya ini. X pangkat 3 turunannya apa? 3x kuadrat. Tapi saya tambah dx gitu. Terus ini. Perhatikan ini. Ini ada 2 peubah. Maka saya turunkan dulu ke x. Kalau saya turunkan ke x, berarti y saya anggap konstan. Konstan itu bisa seperti angka 5, angka 10, angka min 2 gitu. Berarti ini turunannya apa? Kalau turunkan terhadap x, berarti ini 6x y dx. Gantian sekarang, saya turunkan terhadap y. Berarti apa turunan y? 1 kan ya? 1 berarti tinggal ini aja. Berarti tinggal 3x kuadrat dy. Sekarang ini turunannya apa? 2y kuadrat 2y dy sama dengan 0. Sekarang saya bagi dengan dx. Bisa bagi dengan dx. Kalau saya bagi dengan dx berarti ini tinggal 3x kuadrat. Ini adalah 6x y. Sorry, ini juga hilang kan? Ini min 3x kuadrat, ini d
dy dx. Ini adalah 2y, ini dy dx ini sama dengan 0. Sekarang berarti ini saya kumpulkan dy dx. Berarti ini min 3e kuadrat ditambah 2y, gitu ya. Ini saya pindah kemari, berarti saya pindah ke sini menjadi min 3e kuadrat plus 6xy, gitu ya. Berarti dy dx itu sama dengan min 3e kuadrat plus 6xy dibagi dengan min 3e kuadrat ditambah 2y. Lah inilah yang dinamakan y aksen. Gitu ya. Oke, seperti itu caranya. Sekarang kita coba nomor 2. Nomor 2. Ya, nomor 2 sini. Nomor 2, sekarang saya punya ini. Kalau satukan di sini ya, satukan lagi. Ini y plus sin xy sama dengan 1. Nah, sekarang saya turunkan dulu yang satu suku ini, satu suku. Maka y turunan y apa? 1. Berarti ini dy saja. Kemudian ini saya turunkan dulu terhadap x. Nah, turunan terhadap x, ini rantai ini. Turunan rantai. Terhadap x berarti turunan sin apa? Cos. Saya tuliskan cos dulu. Cos xy. Turunan dari xy apa terhadap x? Apa? Y. Dx. Kemudian ditambah, sekarang gantian. Turunkan terhadap y. Mulai lagi nih turunan sin cos xy. Nah, dikalikan x. Ini dy. Turunan 1. 0. Sudah. Itu ya. Sehingga saya punya ini. Saya bagi dengan dx. Ini kan dx nih. Perhatikan. Saya bagi dengan dx. Masing-masing saya bagi dengan dx. Kalau saya bagi dengan dx berarti dy dx ditambah y dulu saya tuliskan y cos xy ditambah x cos xy ini dy dx sama dengan 0. Nah, sehingga saya punya ini. Ini dy dx saya keluarkan. Dy dx saya keluarkan ini. Berarti ini 1. Ini menjadi plus x cos xy. Nah, ini saya pindah ke sana. Berarti menjadi min y cos xy. Jadi kalau itu saya dapatkan dy dx itu sama dengan min y cos xy dibagi dengan 1 per cos x cos. Ya, gitu. Inilah. Ini sebagai y aksennya, gitu ya.